Ini adalah sambungan dari pelajaran sebelumnya. Ini adalah bangunan yang kita mau pelajari. Kita sudah bangun dengan baik. Ya. Baik, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya kalau kita minus terus-menerus. Oke, yang pertama adalah silakan mengecek neraca keuangan. Artinya bahwa lihat bagaimana keadaan neraca. Dalam manajemen keuangan keluarga tidak bisa pakai perasaan. Kayaknya sih saya plus, atau saya minus, atau nol. Ada tools-nya, ada caranya, yaitu dengan mencatat berapa harta asetnya dan berapa kewajibannya. Lihat tabel berikut ini. Ya, silakan dicek. Aset itu apa? Itu dimulai dari yang mudah dicairkan, ya, ya, mudah dicairkan, ya. Ada yang berbentuk cash, tabungan, itu dikasih di kolom aset, ya. Dan bila mana ada hutang-hutang yang kita miliki, kita masukkan di kolom kewajiban. Lebih jelasnya seperti berikut. Tulis berapa uang yang ada di tangan, berapa yang ada di dompet atau kas di mana saja, kemudian berapa yang ada uang di tabungan, ya. Coba diperhatikan tabelnya. Lalu kemudian dijumlah berapa asetnya, dan kemudian hutangnya juga berapa, dan aset dikurangi dengan hutang atau total kewajiban, itulah yang disebut dengan total kekayaan bersih. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat, atau para malaikat bisa lihat, apakah plus, apakah mendekati nol, atau minus. Setelah itu, kita masuk ke langkah yang kedua. Apa itu langkah yang kedua? Yaitu kita membuat APBK, anggaran pendapatan belanja keluarga. Formnya adalah sebagai berikut. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, para malaikat bisa lihat, mencoba membuat berapa penghasilan bulanannya, penghasilan, kalau ada penghasilan tambahan, pemasukannya, ya. Lalu berapa proyeksinya dan berapa aktualnya. Begitu juga dengan pos-pos pengeluaran. Ada persepenuhan, ada pinjaman investasi, ya macam-macam. Ya. Nanti bagaimana cara pengisiannya, kita punya form, ya, dan akan dipandu oleh tim Melek, dan nanti dalam kelompok anggota Melek ini akan dipandu oleh Mbak Yanti. Ya, Mbak Yanti itu ya dia seperti kita tahu dia seorang profesi akuntan dan sekarang sedang menyelesaikan studi S2 di UGM. Jadi saya pikir cukup dan sangat profesional dan paham dan mengerti bagaimana mengisi form-form anggaran bulanan seperti ini. Jadi nanti akan ada sesi khusus secara interaktif lewat Zoom bagi teman-teman yang sudah gabung di Melek, dan untuk membuat APBK tersendiri sehingga teman-teman bisa melihat. Yang perlu Anda perhatikan, bahwa ketika menyusun anggaran ini, ada 3 hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah fleksibilitas dan non-fleksibel. Itu dari sisi jumlah. Jadi, kita bisa melihat yang mana fleksibel secara jumlahnya. Jadi kita tidak bisa lagi mengurangi angka yang sudah fix, kita kasih ke yang non-fleksibel. Nanti contoh-contohnya kita akan berikan. Misalnya contoh ya, kita kasih contoh persepuluhan. Itu fleksibel atau tidak? Itu tidak fleksibel, jumlahnya itu sudah fix. Itu tidak bisa diotak-atik. Terus yang kedua adalah penting dan mendesak dalam konteks waktu. Ini pos pengeluaran dari sisi waktu, dan ini pos yang harus dibutuhkan sangat penting dan mendesak. Nanti kita akan jelaskan satu-satu ya. Dan yang ketiga adalah prioritas dan non prioritas dari sisi tujuan, ya, dari sisi tujuan atau motifnya kita, ya.
tujuan keuangan kita. Untuk lebih jelas, mari kita lihat lebih detail dari fleksibel dan non fleksibel dari sisi jumlahnya atau besaran. Misalnya, Anda mencoba mengkategorikan atau mengurutkan persepuluhan, misalnya, ya, itu masuk non fleksibel atau fleksibel? Ya, ini jumlah tidak fleksibel sehingga Anda memasukkannya menjadi top yang akan dibudgetkan. Ya, silakan diurutkan dan seterusnya. Dia persembahan di mana, ya, pinjaman di mana. Ini bisa juga tidak fleksibel dari sisi jumlah, tapi dalam masa pandemi ini bisa fleksibel jumlahnya karena pemerintah belum menganggarkan misalnya biaya-biaya bunga terhadap pinjaman. Bagaimana dengan investasi? Ya, Anda susun sendiri sesuai dengan fleksibilitasnya. Ya, diurutkan jumlahnya, ini dalam konteks jumlah ya sekali lagi, dan pengeluaran rutin di rumah itu bisa saja berbeda. Jadi tiap bulan berbeda, makanya biaya-biaya rumah tangga itu mungkin lebih fleksibel dari pinjaman, dari persepuluhan, dari persembahan, dari asuransi, dari tabungan atau investasi. Misalnya transportasi, mungkin dalam pandemi ini dia menjadi sangat, ya mungkin sangat fleksibel, tapi dulu mungkin uh, non fleksibel, tergantung profesi kita juga. Dalam anggaran, selain itu kita juga harus melihat dari penting dan mendesak atau waktunya. Kita harus merencanakan dengan baik dari sekarang. Misalnya persepuluhan. Ya, kita tanya diri kita, ini persepuluhan mendesak atau penting dalam konteks pembayaran, dalam waktu pembayaran. Ditanya, apakah tidak penting atau tidak mendesak? Kalau dibelek, ya jangan ditunda waktunya. Ya, itu adalah penting dan mendesak. Begitu juga dengan pos-pos anggaran yang lain, misalnya pinjaman. Kita tanya, ini penting atau tidak? Ini mendesak nggak bayarnya atau tidak? Sering sekali kita menyisihkan atau kita tidak menyisihkannya, lalu menunda-nunda untuk membayarnya, akhirnya utang pinjaman menumpuk, bunga berbunga, ya. Misalnya ada orang yang kasih kartu kredit, ya, tunda bayar, akhirnya pinjamannya menumpuk, dan akhirnya masuk ke dalam kotak, ya, penting dan mendesak. Ada yang nagih, kita jadi panik. Gimana dengan tabungan dan investasi, misal? Memang tidak ada orang yang mengatakan ini tidak penting, tapi mungkin tidak mendesak. Ya, misalnya nah, investasi pendidikan anak. Sekarang yang anaknya masih kecil, mungkin investasi untuk pendidikan itu tidak begitu mendesak. Tapi coba tanyakan hal ini kepada orang yang tidak mengalokasikan dana pendidikan untuk anak. Kemungkinan besar mereka mungkin akan jauh lebih lega dalam hal keuangan kalau mereka sudah mengalokasikan hal tersebut jauh-jauh hari sebelum. Sehingga bisa saja itu sekarang sudah masuk penting dan mendesak. Ya. Atau misalnya orang yang pensiunan, ya, ada asuransi kepensiunan, ya. Ketika dia tidak menyiapkan asuransi misalnya untuk kesehatan, ya. Lalu ya kalau sakit kan semuanya penting dan mendesak, ya. Dulu mungkin, sekarang kalau kita sehat, ya itu kita anggap penting tapi tidak mendesak, lalu kita tidak ikut asuransi. Contoh-contohnya seperti itu. Nah, kalau misalnya transportasi, pentingnya di mana? Ya kadang-kadang orang ya nanti aja lah, mobil saya nggak usah servis berkala, nanti aja. Penting tapi tidak mendesak. Itu rusak, mau nggak mau harus membayarnya dengan uh, waktu yang sangat mepet. Ya. Seperti saya katakan tadi, ya kadang-kadang banyak hal penting, tapi kita tidak atur dengan baik, akhirnya dia masuk ke kuadran mendesak dan penting. Bagaimana kalau kebutuhan kita semua masuk dalam kotak yang penting dan mendesak? Tidak bisa bernafas. Semua sepertinya penting dan mendadak. Semua jadi prioritas.
semua juga jumlahnya tidak bisa ditawar, pusing dan bikin stres ya. Dan sepertinya tidak ada jalan keluar karena semuanya berubah menjadi apa? Urgent dan waktunya pun apa? Harus dibayar pada saat itu. Ya, pada saat itu juga dengan waktu yang sangat mepet. Itulah gunanya perencanaan keuangan. Untuk menghindari semua kebutuhan tersebut masuk dalam kuadran 2, yaitu mendesak dan penting. Semuanya itu harus direncanakan dengan baik. Diusahakan hal-hal yang penting dan tidak mendesak dibudgetkan, ya, dimasukkan ya dalam pos-pos pembajetan. Sering sekali ada banyak orang yang malah menghabiskan uang di pos-pos pengeluaran tapi tidak yang mendesak sekali gitu ya, sangat mendesak. Tapi sebenarnya tidak penting. Misalnya ada diskon, dia buka website, ya, wah ada diskon nih, ada barang yang bagus nih. Tanpa pikir panjang, apakah ada anggarannya atau tidak, dia langsung melakukan pembelian. Dan cilakanya, sering sekali pembelian itu apa? Dilakukan dengan kartu kredit alias utang. Dan Anda sudah tahu apa jadi hasilnya. Atau misalnya ada tas model baru, ya sebenarnya ya tidak penting dan tidak juga mendesak. Ya, beli mobil model baru, makan untuk mengetes restoran-restoran baru. Intinya, sering sekali ada pengeluaran yang tidak penting dan tidak mendesak terjadi karena tidak mempunyai rencana keuangan atau pos-pos anggaran yang diatur dengan baik. Tidak ditulis, tidak dibicarakan dengan suami atau istri, tidak ada aturan keuangan di dalam keluarga tersebut. Sering terjadi orang-orang yang berada di kuadran 2 ini, ya, di kuadran 2 ini, penting dan mendesak, semua penting dan mendesak, terjebak ya pada penawaran-penawaran investasi bodong. Karena didorong oleh kebutuhan, lagi butuh banyak uang, ya, dan butuhnya juga dalam waktu yang singkat, sehingga mencari cara-cara yang instan dan cepat. Sehingga ada tawaran yang menggiurkan dengan embel-embel investasi, hasilnya besar, cepat, singkat, dan instan. Maka seringlah orang-orang ini kejebak tanpa pikir panjang, ya, pikir panjang-panjang, masuk ke dalam perangkap investasi bodong. Tahun lalu di Melek ya, kita membahas 2 investasi bodong dan dua-duanya perusahaan tersebut terbukti tahun ini adalah memang perusahaan investasi bodong karena ada orang dari anggota Melek yang bertanya, "Bang, coba dilihat ciri-cirinya." Saya katakan ini positif investasi bodong, money games. Ya, nanti akan ada sesi khusus dari Melek untuk membahas tentang ini. Kembali ke topik dalam membuat anggaran. Jadi, sering sekali ketika orang-orang tersebut masuk dalam kuadran kedua ini, investasi bodong itu sering sekali mereka kejebak. Yang ketiga yang harus diperhitungkan adalah prioritas dan non-prioritas dalam konteks tujuan. Silakan dari pos-pos anggaran tersebut diurutkan berdasarkan prioritas, berdasarkan tujuan keuangan masing-masing. Masalahnya kan tiap-tiap keluarga dan individu itu mempunyai prioritas masing-masing. Yang masih muda, mungkin tujuan prioritasnya mau menikah. Yang sudah tua, mungkin prioritasnya mau beli rumah. Yang dulu lebih tua lagi, mungkin prioritasnya mau menyekolahkan anak. Yang lebih tua lagi, prioritasnya mungkin sudah mau pensiun atau sudah mempersiapkan masa. Jadi, silakan pos-pos anggaran tersebut diurutkan berdasarkan prioritas, berdasarkan tujuan keuangan masing-masing. Ya, juga tergantung umur, tergantung penghasilan, tergantung masing-masing apa yang menjadi prioritas dalam tahun ini, tahun depan, atau beberapa tahun kemudian. Kalau digabung menjadi satu, ya, dari sisi jumlah, dari sisi waktu, dari sisi prioritas, maka kita menemukan apa yang menjadi top prioritas ya atau top yang harus atau pos-pos nomor satu ya budget yang pertama yang harus dialokasikan dan pos yang kedua karena prioritasnya penting prioritas dan
waktunya juga mendesak. Dan yang ketiga adalah pos-pos ini adalah mungkin ya waktunya fleksibel tapi jumlahnya mungkin fix gitu ya, tapi fleksibel waktunya kita bisa memasukkan dalam uh, pos-pos nomor 3. Hal itu bisa dilihat tadi, ya kita misalnya lihat di gini tadi sama dengan yang tadi mengenai anggaran bulanan ya APBK kita, misalnya bukan kita anggap itulah nomor satunya, pinjaman harus dibayar duluan, ini mau nggak mau harus dialokasikan dahulu, mungkin keperluan rumah, sewa rumah, cicilan-cicilan kita harus masukkan dulu, misalnya pajak-pajak rumah, mobil, mobilnya kita prioritaskan, itulah yang pertama. Yang kedua mungkin prioritaskan berikutnya adalah tabungan atau investasi. Ya, kita prioritaskan ke asuransi, ya kita maulah kesehatan kita jaga ya. Asuransi-asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi rumah kita kalau udah punya rumah, jangan sampai rumahnya kebakar, belum ada asuransi, ada korslet listrik kan, nanti malah hangus semuanya. Atau kita juga harus menyisihkan ya, cicilan kendaraan, pajak kendaraan kita, sehingga nanti pada saatnya kita tidak masuk dalam kuadran kedua yang kita pelajari tadi. Lalu mungkin kita juga mulai telepon ya, internet, perbaikan-perbaikan TV kabel dan lain-lain. Tergantung prioritas masing-masing. Ya, dan yang ketiga kita masukkan mungkin untuk belanja kita sehari-hari. Baik, itulah anggaran bulanan. Setelah Anda selesai membuat anggaran bulanan ini, kemudian kita harus menentukan, ya, itu langkah yang ketiga, menentukan atau mencoba memasukkan apa sih sebenarnya yang kita capai ya dalam keuangan kita. Keinginan-keinginan kita. Misalnya ada banyak orang punya keinginan ya, mempunyai uang yang cukup untuk biaya hidup sehari-hari dan juga kehidupan yang akan datang termasuk biaya pendidikan, bisa pensiun dengan nyaman, menambah aset untuk memberikan warisan kepada anak, meningkatkan standar hidup, dia ingin ada bisnis, liburan, punya rumah, punya dana yang cukup. Kalau terjadi sesuatu atau misalnya sakit parah, membuat program investasi untuk mengelola inflasi, merencanakan agar anak-anak dan keluarga bisa tetap mempertahankan standar kehidupan yang sama, bahkan ya mungkin kalau dia sudah pergi, meninggal, dia sudah merencanakan dengan baik. Biasanya ya keinginan tersebut kita coba kasih skala prioritas dari 1 sampai 10. Kita punya banyak keinginan, tapi ingat keinginan itu semua kita harus realistis ya. Kita akan coba mengurutkannya. Yang mana yang menjadi skala prioritas kita. Ingat yang paling penting biasanya yang belum menikah ya membudgetkan untuk menikah. Yang udah tua, yang mungkin dia sudah berpikir mengenai warisan. Ada yang membeli rumah, ada biaya pendidikan anak, ya, ada yang saya mau memikirkan orang tua, dia mau membawa orang tua jalan-jalan kali ya. Ya macam-macam. Ada yang fokus meningkatkan karir, ada yang mungkin fokus sudah membesarkan anak, pendidikannya, dan mungkin juga ada yang fokus pensiunan. Tapi ini item-item yang penting biasanya. Baik, setelah tujuan keuangan tersebut ditentukan, lalu kita lihat langkah-langkah apa yang harus kita ambil ya, sehubungan dengan mencapai tujuan itu. Dibuat action-nya, detail, ya, karena kita sedang mau. Pertanyaan kedua tadi, how to get there? Ya. Where are you going to? Ya, itu pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ketiga, how to get there? Tadi kan kita sudah tahu kita persisnya di mana. Sekarang kita mau kemana? Where are you going to? Sekarang apa action yang dilakukan supaya kita bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan tersebut? Para millennials, simpan file ini baik-baik. Karena ini nanti sangat berguna karena kita akan pelajari instrumen-instrumen keuangan apa saja yang akan kita gunakan untuk bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut. Untuk pendidikan anak, untuk pembelian besar, misalnya mau beli rumah, mobil,
Ini semua nanti ada instrumen-instrumen keuangan dan kemudian itu misalnya Anda mau capai dalam jangka berapa lama, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, nanti kita akan pelajari pelan-pelan ya, sesuaikan dengan penghasilan kita, tujuan keuangan, dan juga waktu yang akan kita gunakan. Untuk kali ini saya atau kita coba lihat langkah-langkah misalnya contoh-contoh ya, langkah-langkah yang akan kita ambil. Ya, misalnya membayar hutang kartu kredit, Anda punya hutang banyak. Nah, mungkin langkah-langkah yang harus dilakukan menunda liburan, kita mengurangi beberapa pos pengeluaran misalnya hiburan, atau ada rencana Anda untuk membeli mobil baru, Anda tunda dulu. Atau biaya-biaya gaya Anda kurangi beberapa supaya hutang kartu kredit Anda bisa dilunasi. Atau mungkin ada banyak-banyak barang-barang konsumtif yang sebenarnya Anda tidak butuh. Mungkin Anda mau seperti begitu ya. Ada banyak langkah-langkah dalam jangka pendek yang harus dilakukan. Contoh-contohnya seperti itu. Nanti di diskusi kita bisa membahas lebih jauh di dalam grup WhatsApp, kita bisa memberikan masukan, input, atau kita bisa uh, saling sharing satu sama lain. Ya. Kita akan pandu sesuai dengan tujuan keuangan masing-masing anggota mereka. Ingat, tujuan dari masing-masing orang itu berbeda. Itulah makanya rencana keuangan sangat pribadi. Untuk solusi, tentu saja juga tidak bisa dipukul rata. Akan tetapi, ikut melek itu akan memberikan cara, akan memberikan kepada kita alat, apa yang digunakan untuk bisa membangun suatu bangunan keuangan yang kokoh. Yang penting, kita ingin berubah. Ada satu quotes dari salah satu orang yang pernah hidup di dunia ini dan diakui sebagai salah satu orang terpintar di dunia. Ya, dia orang pintar di dunia ini diakui, dia adalah namanya Albert Einstein. Mengatakan bahwa orang gila adalah orang yang terus-menerus ya, dia terus-menerus melakukan hal yang sama tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Artinya, kalau kita melakukan hal yang sama terus-menerus lalu mengharapkan hasil yang berbeda, maka itu adalah sebuah kegilaan menurut Albert Einstein. Karena apa? Ya tentulah kalau melakukan hal yang sama terus-menerus, pasti hidup keuangan kita ya begitu terus. Jadi kalau ingin mendapatkan hasil yang berbeda, maka tentu kita harus apa? Melakukan yang berbeda. Berbeda juga kalau inputnya sama, ya prosesnya sama, ya outputnya tetap sama. Kalau sekarang kita memberikan input yang berbeda, kita proses dengan cara yang berbeda, tentu juga hasilnya akan berbeda. Sehingga syarat untuk bisa mendapatkan hasil yang berbeda adalah berani untuk berubah. Karena dengan melakukan perubahan, maka kita akan mendapatkan hasil yang berbeda juga. Baik, sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Kita sekian dulu. Tuhan memberkati.